Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau berbagi mengenai gimana sih supaya anak pertama gak cemburu kepada adiknya lahir. Tapi sebelum saya lanjut, saya coba rapikan mainannya kecil dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan juga aktifin tombol sebelah kanan layar kalian ya. Nah, kali ini saya mau berbagi sesuai dengan judul yang saya bilang tadi. Puji Tuhan, anak saya yang kedua sudah lahir beberapa bulan yang lalu dalam keadaan sehat dan normal. Jadi sekarang anak saya sudah ada 2 gitu. Nah, akhir-akhir ini sering nih banyak yang tanya, banyak yang DM saya, banyak yang PM saya, baik itu di Instagram ataupun di WhatsApp saya atau di Facebook. Saya suka nanya, itu kakaknya nggak cemburu ya sama adiknya? Karena saya akan kasih beberapa video bagaimana anak saya yang pertama itu sangat perhatian kepada anak saya yang kedua. Ngapain Talia? Minum dede. Ya kasih lah, kasih sama dedek. Kasih dedek ya. Hati-hati dong. Ya kasih dedeknya. Udah jangan tutup dong. Udah, minumnya. Kasih. Udah, kasih ke dedek. Kasihlah. Hah? Nah, karena mereka lihat video-video yang saya share itu video real, jadi mereka suka tanya, emang kakaknya nggak cemburu ya sama adiknya? Sejauh ini kami lihat enggak. Gimana sih caranya supaya kakaknya nggak cemburu kepada adiknya? Kalau saya memang bukan ahli psikologi ya, tapi saya mau berbagi apa yang saya lakukan kepada anak saya sehingga anak saya yang pertama itu bisa sayang kepada adiknya. Mungkin banyak yang melakukan kayak waktu saat kita hamil anak kedua, anak pertama itu kayak disuruh elus-elus perutnya kita ya kan. Ini loh Dede ada di perut ya, coba yang aku, siapa yang seperti itu. Nah, saya juga melakukan hal itu, kayak ini loh Dede ada di perut, saya kenalin. Anak saya cuma gitu. Kebetulan anak saya yang pertama itu umurnya waktu itu baru 1 tahun, jadi dia kan nggak terlalu ngerti ya. Ya paling kalau kita bilang coba elus perut mami gitu, ini ada di dalam perut gitu, ya elus aja gitu, tapi ya biasa aja gitu. Terus kayak cium dedeknya gitu ya, dicium aja gitu, tapi nggak ada kayak gimana gitu. Paling saya waktu itu paling cuma pernah saya ajak berdoa doang gitu, atau kalau kita lagi doa keluarga itu kadang suka bilang anak kami yang kedua gitu, jadi dia tahu kalau dia bakal punya adik kali gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan selama masa kehamilan saya. Lalu yang paling penting sih menurut saya adalah pada saat anak saya yang kedua itu baru sudah lahir. Yang saya lakukan waktu itu, kan waktu itu saya di rumah sakit kebetulan nggak ditemanin suami karena kita nggak ngambil kelas VIP. Jadi suami dan anak saya yang pertama itu nggak bisa nginep. Tapi pada malam yang kedua anak dan suami saya bisa nginep. Lalu pada saat itulah saya pertama sekali mengenalkan adiknya. Sebenarnya waktu kami nggak tidur bareng-bareng juga, waktu anak saya yang pertama tidur sama papanya juga, suami saya itu udah ngomong, mami rumah sakit sama Dede gitu, tapi dia kan nggak terlalu ngerti-ngerti banget. Nah, waktu mereka ketemu diaprokin gitu, kita bilang ini loh Dede gitu. Dia senang aja, namanya anak kecil lihat bayi kayaknya mungkin dilihat boneka kali, boneka bisa gerak-gerak gitu kan, lucu menurut dia. Nah, jadi kita kenalin, saya gendong, kayak saya kasih dia gendong adiknya, walaupun tetap saya pegangin gitu kan.
Terus udah gitu dia cium, saya kasih berapa menit untuk dia melakukan hal itu. Menurut saya itu bonding yang bagus buat mereka berdua gitu. Lalu begitu sampai di rumah, kalau dibilang stres, ya pasti saya jujur ya stres karena bayi baru lahir. Terus udah gitu anak saya waktu itu juga masih umur hampir 2 tahun, jadi bukan hampir, baru 2 tahun. Jadi yang ya anak 2 tahun pada tahu gimana orangnya. Jadi stres, iya, tapi kita berusaha untuk tetap adil. Yang kami lakukan itu, waktu adiknya baru lahir itu kita berusaha supaya dia selalu terlibat dalam mengurus adiknya. Kalau misalnya adiknya pup atau pipis gitu, kita minta tolong dia ambil minyak telon, tisu basah, pampers, atau perlak kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita bukan mau nyuruh-nyuruh dia gimana-gimana, enggak, biar dia terlibat. Biar dia juga merasa punya tanggung jawab dan dia juga tahu mengasihi adiknya gitu. Nah, kalau misalkan kita nih gendong adiknya, kita nyanyiin dong ya kan. Kita juga bilang ke dia, dulu kamu diginiin juga loh gitu. Terus kalau misalnya kita peluk adiknya, kita bilang, dulu kamu diginiin juga loh. Dan yang paling penting adalah perannya suami. Jadi kalau misalnya saya sibuk dengan si kecil, biasanya bapaknya yang bakalan sibuk ke kakaknya. Bapaknya kasih perhatian, gantiin posisi saya. Jangan membuat dia merasa kehilangan perhatian dari orang tua. Dan kita tetap kasih tahu ke dia, nih mami lagi sibuk nih sama dedek, kamu sama papi dulu gitu. Dikasih tahu terus. Terus kalau misalnya adiknya sudah tidur, kita sebagai ibu, kita peluk dia, kita main-main sama dia walaupun sebentar. Saya tahu pasti capek banget kan udah ngurus adiknya. Tapi kita coba berusaha sebentar aja untuk peluk dia, untuk main sama dia. Jadi dia tidak merasakan ada yang hilang, tidak merasakan ada perbedaan. Kalau misalnya kita lagi sibuk nih, misalnya lagi cuci piring atau lagi nyapu gitu, karena saya kan nggak punya asisten. Jadi kalau misalnya kita lagi sibuk gitu, kerjaan nanggung lah gitu, terus si kecil nangis, biasanya saya suruh kakaknya, Kak lihat dedek, kenapa tuh dedek? Nah anak saya tuh paling tahu tuh, pasti ngomong, dedek jangan nangis dedek. Dia selalu bilang begitu, karena dia selalu dengar kali kita suka ngomong jangan nangis ya gitu. Nah dia lakukan hal itu. Dan yang paling penting sih menurut saya adalah doa. Kita selalu doakan supaya mereka selalu rukun, selalu damai. Memang kayak setiap rumah tangga atau setiap orang tua itu beda-beda terhadap anak pertama dan anak kedua. Cuman menurut saya dasarnya sih itu aja sih. Memang kayak setiap anak itu beda-beda dalam menerima adik barunya atau keluarga barunya gitu. Tapi menurut saya kita sebagai orang tua harus tetap selalu berusaha teradil. Memang kita nggak bisa jamin 100% kita adil keduanya, karena satu sudah besar, satu masih bayi. Otomatis treatmentnya kan pasti beda. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya anak itu mengerti bahwa kasih sayang kita itu adil ke mereka. Kalau misalnya nih adiknya diurut, kakaknya juga diurut. Saya lakukan hal itu juga. Kalau misalnya kita foto, biasanya kan kita suka tuh foto-foto sama bayi kan, anaknya baru lahir. Nah kita foto sama adiknya, kita fotoan juga sama dia, atau kita foto bertiga. Jadi kita tetap berusaha membuat dia tetap ada gitu, mengakui keberadaan dia selalu dalam keadaan apapun. Jadi itu yang membuat dia lebih mengasihi adiknya. Kayak anak saya yang pertama itu, kalau bangun tidur dia pasti yang dicari adiknya. Terus udah gitu dia punya kebiasaan itu ngelus-ngelus kepala dedeknya. Padahal kita nggak pernah begitu sih sama adiknya. Kebiasaan-kebiasaan itu yang kita lihat setiap hari yang membuat kita percaya bahwa dia sayang sama adiknya. Dia tidak merasa ada perbedaan antara dia dan adiknya. Nah, jadi itu aja yang saya lakukan ke anak-anak saya supaya mereka mengasihi satu dan lainnya. Mungkin ada pengalaman bunda lain dengan keadaan yang seperti saya alami saat ini, yaitu bagaimana agar si kakak tidak cemburu kepada adiknya. Kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Dulu sharing saya kali ini semoga membantu untuk para bunda yang sedang hamil anak kedua, ketiga, atau keempat
supaya si kakak tidak cemburu kepada adiknya. Semoga membantu ya Bunda. Oke deh, sampai ketemu lagi dengan cerita baru saya, pengalaman baru saya dalam mengurus anak-anak saya. Dah.